Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini kembali firman Tuhan adalah andalan kita. Amin. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Karena kita yakin firman Tuhan adalah energi yang membuat kita bertumbuh lebih baik. Firman Tuhan adalah energi yang membuat kita bisa melangkah maju, menggapai apa yang jadi tujuan Tuhan buat hidup kita. Dan kembali di pagi hari ini kita mau belajar mengenai mengampuni. Jika kemarin kita belajar mengenai mengampuni atau memaafkan diri sendiri, hari ini kita mau memahami bahwa ada pikiran yang seringkali terlintas di pikiran kita dan membuat kita tidak bisa mengampuni orang lain. Pikiran apa itu? Saya sudah mencoba memaafkan, tapi saya tidak merasakan. Saya sudah coba memaafkan, tapi saya rasa saya belum memaafkan. Nah, ini seringkali pikiran yang salah yang mempengaruhi kita menjadi memiliki perasaan yang salah. Perasaan tidak memaafkan. Banyak orang terhambat dalam hidup mereka karena mereka menunggu perasaan untuk memaafkan sebelum mereka melepaskan dendam. Sementara itu, rasa tidak memaafkan terus merusak hidup mereka. Sementara mereka menunggu perasaan untuk memaafkan itu hadir, dan perasaan itu justru tidak hadir karena di pikiran mereka, saya merasa belum memaafkan, saya merasa tidak memaafkan. Perasaanmu tidak akan berubah kalau pikiranmu tidak berubah. Saya ulang, perasaanmu tidak akan berubah kalau pikiranmu tidak berubah. Memaafkan bukan perasaan, melainkan keputusan. Memaafkan bukan soal apa yang kita rasa, melainkan sebuah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk kita memberi hadiah. Memberi hadiah kepada siapa? Kepada orang yang menyakiti kita. Hadiah apa? Hadiah pembebasan. Memaafkan adalah sebuah keputusan memberi hadiah pembebasan. Setiap kepahitan, kebencian, dendam yang kita miliki terhadap seseorang tidak akan pernah hilang tanpa kita memilih untuk memberinya sebagai hadiah pembebasan. Untuk kita membebaskan orang itu dari hukuman. Ketika kita memutuskan untuk melepaskan, memilih memberi hadiah pembebasan bagi orang yang bersalah kepada kita, maka perasaan kita juga dibebaskan dari merasa tidak bisa memaafkan. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Sebab hidup kami oleh iman, dan iman kami juga memaafkan. Jangan biarkan perasaanmu menuntun imanmu, tapi sebaliknya biarkan imanmu menuntun perasaanmu. Percayalah, ketika engkau beriman untuk memberi pembebasan buat orang lain, maka imanmu menuntun perasaanmu. Perasaanmu juga merasa sudah membebaskan orang dari kesalahan, sudah memaafkan. Dan jangan tertipu oleh dendam atau marah yang seringkali muncul kembali. Iblis sering coba mengingatkan kita kesalahan orang lain sehingga dendam itu muncul lagi, amarah itu muncul lagi. Ingat Markus 11 ayat yang ke-25, kita baca sama-sama kalau saudara bisa membacanya di rumah. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Kadang-kadang kita merasa punya hak untuk dendam, marah, dan merasa wajar untuk dendam, marah terhadap orang lain. Tapi hari ini kita tahu Bapa di surga juga punya hak penuh untuk marah dan dendam terhadap kesalahan kelalaian kita. Kalau Bapa di surga mengampuni kita, kita juga setiap kali teringat akan kesalahan orang lain yang muncul lagi, yang membuat kita jadi merasa tidak mengampuni atau belum mengampuni, mendorong kita untuk
berpikir bahwa aku sudah diampuni karena yang aku sudah menetapkan, aku sudah memilih untuk memberi hadiah pengampunan buat orang yang bersalah kepadaku. Memaafkan bukan soal perasaan, tapi soal keputusan yang dibuat dengan hati yang penuh kasih. Setiap kali perasaan itu muncul, ingatlah bahwa kamu sudah memaafkan dan itu sudah selesai. Teriakan di pikiranmu setiap kali muncul untuk ingat kesalahan orang lain dan menyebabkan kamu rasanya mau marah. Katakan, aku sudah mengampuninya, aku sudah memberi hadiah pengampunan dan itu sudah selesai. Percayalah dan bersyukurlah karena kamu bebas dari sakit akibat tidak memaafkan. Kamu sudah dibebaskan. Jadi jangan lagi mau diikat oleh perasaan yang salah. Bersyukurlah pagi ini Tuhan membebaskanmu. Dan saya teringat dalam bahasa Inggris kata memaafkan, forgiveness. Kata memaafkan, forgive, maaf, forgive. Akar katanya give, memberi. Kamu harus ingat kamu sudah memberi. Sebelum memaafkan kamu sudah memberi pembebasan itu. Dan pembebasan yang kamu beri buat orang lain membuatmu memaafkannya, membuatmu juga dibebaskan dari perasaan yang salah. Dan juga renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu. Bukan apa yang orang lain sudah lakukan buat hidupmu. Saya ulang. Saya percaya kita dibebaskan dari perasaan saya tidak bisa mengampuni orang lain, saya tidak bisa memaafkan orang lain, saya tidak merasa memaafkan orang lain. Kita dibebaskan dari perasaan itu jika kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, bukan apa yang sudah orang lain lakukan buat kita. Karena sebesar apapun kejahatan yang orang lain sudah buat untuk kita, jauh lebih besar kebaikan yang Tuhan sudah buat kita, untuk kita. Saya percaya kalau kita mengerti ini, kita bisa memaafkan, kita bisa memberi hadiah pengampunan buat orang lain, kita bisa melepaskan pengampunan buat orang lain, dan kita bisa bersyukur karena perbuatan Tuhan jauh lebih besar daripada perbuatan jahat orang. Perbuatan baik Tuhan jauh lebih besar dari perbuatan jahat orang. Mazmur 103 ayat 2-4 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bukan jangan lupakan kesalahan orang, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkanmu dari segala penyakitmu, yang menebusmu dari lubang kubur, dari lubang kehancuran, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat. Fokuslah pada apa yang Tuhan telah perbuat di hidupmu, bukan apa yang orang telah perbuat di hidupmu. Saya percaya perasaan yang seringkali muncul dan berkata, sepertinya saya belum memaafkan, itu tidak ada lagi di kosakata di hati kita, di kosakatanya di pikiran kita. Kita yang mengisi di kosakata baru di pikiran di hati kita, yaitu saya sudah memberi hadiah pengampunan, saya sudah memberi hadiah pengampunan dan memaafkan orang itu. Sudah selesai, sudah saya ampuni. Jadi perasaan itu ketika muncul tidak bisa lagi, tidak memprovokasi kita lagi untuk marah, untuk kecewa terhadap orang lain. Pagi ini kembali firman Tuhan saja yang bebaskan kita. Firman Tuhan dan hikmatnya dan idenya yang buat kita bebas, kita plong, kita lega, dan kita sudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak mau merenungkan kesalahan orang lain, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita punya satu kesimpulan, kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada perbuatan jahat orang. Sehingga mengampuni, memberi hadiah pengampunan tidak sulit, tapi mudah. Karena Tuhan memberi kekuatannya buat kita di pagi hari ini. Lewat firman-Nya. Engkau dibebaskan, engkau disembuhkan, engkau diberkati, dan engkau bisa melangkah lebih jauh. Engkau memiliki perasaan tenang, damai, sukacita di pagi hari ini. Bersukacitalah. Responi firman Tuhan. Jika engkau bisa tutup matamu, angkat tanganmu dan katakan terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang kembali tiap hari mengajar kami. Jika kemarin kami belajar mengampuni diri sendiri, hari ini kami juga belajar
melepaskan perasaan tidak bisa mengampuni orang lain. Kami hidup bukan dari apa yang kami rasa, tapi kami hidup dari apa yang Tuhan katakan. Kami hidup oleh iman, dan iman kami yang menuntun perasaan kami, bukan sebaliknya. Di dalam nama Yesus, Tuhan lawat anak-anak-Mu, Tuhan jamah anak-anak-Mu sebelum pergi melangkah hari ini, sebelum aktivitas. Berkat-Mu, damai-Mu, sejahtera-Mu, kebaikan-Mu, limpahkan buat anak-anak-Mu. Yang butuh jalan keluar, Tuhan buka jalan. Yang butuh kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Yang butuh pemulihan ekonomi, Tuhan pulihkan ekonominya. Rumah tangga dipulihkan. Anak-anak mereka yang belum dapat kerja, dapat pekerjaan. Di dalam nama Yesus, kami percaya setiap pagi renungan harian yang kami dengar tidak sia-sia, membuat kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya merasa lega. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar apapun yang jadi responmu tentang firman Tuhan, renungan yang kita dengar pagi ini, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak orang diberkati. Tuhan berkati, selamat pagi, see you!